Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Safa Cooking. Di video kali ini aku membuat bolen pisang. Ini rasanya enak, cocok untuk ide jualan ataupun suguhan keluarga. Mau tahu cara buatnya? Ikuti videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk jenis pisangnya aku memakai 3 buah pisang tanduk, kemudian aku potong kecil. Setelah dipotong kecil seperti ini, kita panggang menggunakan margarin seperti ini ya teman-teman. Kita panggang sampai matang. Nah, ini pisangnya aku bagi menjadi 4. Untuk jenis pisang ini boleh pisang apa saja ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau warnanya sudah berubah seperti ini, tinggal kita angkat ya. Setelah diangkat semua, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat dulu bahan A-nya. 300 gram terigu protein tinggi, tambahkan 30 gram gula halus, dan tambahkan 100 gram margarin. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, di sini lanjut aku mau mengaduknya menggunakan tangan. Sebelumnya tangan udah aku cuci bersih. Ini kita aduk sampai butirannya seperti pasir ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan air sebanyak 100 ml ya. Kita aduk kembali dan tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk kembali seperti ini dan tambahkan air ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita simpan di kulkas selama 15 menit. Ini aku tutup pakai plastik wrapping wrap. Kemudian lanjut kita buat bahan B-nya. 160 gram tepung terigu protein tinggi dan tambahkan 120 gram margarin. Nah, ini semua bahan kita aduk sampai tercampur dengan rata ya teman-teman. Setelah itu lanjut aku mau mengaduknya menggunakan tangan. Sebelumnya tangan sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai teksturnya itu seperti pasir ya. Nah, ini kita istirahatkan juga selama 15 menit. Setelah 15 menit ini kita keluarkan dari chiller ya teman-teman. Kemudian ini kita potong sesuai dengan selera. Ini saya potong menjadi 18 bagian. Kemudian ini kalau ditimbang beratnya sebesar 30 gram. Setelah dipotong dan ditimbang semua, kemudian ini kita bulatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita rounding sebentar, kita bulatkan. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita ulangi, kita bulatkan seperti ini, kemudian kita rounding. Nah, ini dia. Nah, ini kita letakkan di dalam loyang ya teman-teman. Setelah di rounding semua seperti ini, kemudian tutup biar permukaan tidak kering. Lanjut bahan B. Kita buka plastiknya. Ini sesudah keluar dari chiller ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong juga menjadi 18 bagian. Nah, ini kalau ditimbang seberat 15 gram ya untuk adonan B-nya. Nah, setelah ditimbang, kemudian ini kita pulung kembali ya. Seperti adonan A. Kita pulung dan kita rounding sebentar. Nah, ini adonan A-nya kita gilas seperti ini sampai menjadi tipis. Setelah adonan A digilas dan menjadi tipis seperti ini, kita masukkan adonan B-nya dan kemudian kita tutup seperti ini ya teman-teman. Perhatikan di seperti video. Nah, kita kunci seperti ini ya teman-teman. Kemudian lakukan semua sampai selesai ya teman-teman. Ini saya contohkan lagi, ambil adonan A, kita gilas sampai tipis. Nah, setelah itu kita masukkan adonan B-nya dan kita tutup seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Setelah adonan A dan B sudah menyatu semua, kemudian ambil satu adonan, kita gilas.
Nah, ini kita gilas sampai 3 kali ya teman-teman. Kemudian kita lipat. Nah, ini kita gilas kembali. Nah, selanjutnya ini kita lipat lagi ya teman-teman. Nah, ini kita gilas sekali lagi ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya di video ya. Jadi kalau ingin kulitnya berlapis, ini kita gilas sebanyak 3 kali ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Aku beri contoh sekali lagi, ambil adonan A dan B yang sudah di rounding sebelumnya, kita gilas sampai tipis seperti ini, kita lipat. Nah, ini kemudian kita gilas lagi. Lanjut, ini kita lipat kembali. Nah, ini kita gilas sekali lagi ya teman-teman, jadi 3 kali. Nah, kalau sudah semua, ini adonan kulitnya, jangan lupa kita tutup dengan kain bersih atau plastik. Kita ambil satu adonan. Nah, kemudian ini kita gilas. Untuk cara menggilasnya dari atas ke bawah, kemudian ke samping kanan kiri sampai adonannya itu tipis ya teman-teman, tapi jangan terlalu tipis. Nah, kemudian kita ambil satu buah pisang. Nah, ini untuk bagian tengahnya bisa kita isi dengan keju. Sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini keju yang udah aku potong, kita bisa selipkan di bagian tengahnya. Atau teman-teman juga bisa diparut ya. Kemudian tambahkan mesis. Dan bisa juga diganti dengan selai coklat ya. Nah, ini mesis secukupnya aja. Kemudian kita lipat bagian kanan kirinya. Kita lipat seperti amplop ya. Dan pastikan jangan bocor ya teman-teman. Nah, ini sudah tertutup semua. Kemudian bagian bawahnya kita tutup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini enggak bocor, teman-teman bisa lihat. Kemudian ambil kembali satu adonan kulit, kita gilas ke atas dan ke bawah. Kemudian ke samping kanan kiri. Kemudian kita ambil pisang. Nah, kita letakkan di bagian tengahnya. Kemudian ini aku isi dengan keju ya teman-teman. Jangan lupa di bagian tengahnya ini kita iris tapi jangan putus ya. Nah, kita selipkan aja kejunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri mesis ya. Setelah diberi mesis, kemudian kita tutup bagian kanan dan kirinya. Ini cara menutupnya seperti kita menutup amplop ya. Seperti amplop maksudnya. Kemudian bagian bawah atasnya ini kita gilas juga. Nah, seperti ini teman-teman. Dan lakukan semua sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian ini mau aku olesi dengan kuning telur. Dan aku tambahkan dengan kental manis ya teman-teman. Boleh juga ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng kalau teman-teman nggak mau pakai kental manis. Nah, ini tinggal kita aduk untuk olesannya. Oh ya, ini aku campur dengan pewarna kuning tua ya, biar warnanya itu terlihat cantik. Nah, kemudian ini kita tinggal olesin aja bagian atasnya seperti ini ya. Dan lakukan semua sampai selesai ya teman-teman.
Kalau udah selesai semua, kemudian ini kita beri toppingnya menggunakan mesis. Untuk topping sesuaikan dengan selera, teman-teman bisa memberinya juga dengan keju, atau di bagian kanan kirinya setengah mesis dan setengah keju, bisa di mix ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian yang sini aku mau mix ya. Jadi keju dan coklat. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai semua. Kemudian ini mau aku oven. Sebelumnya oven udah aku panasin selama 10 menit. Ini kita oven di suhu 160 api atas bawah. Kita oven selama 45 menit atau sampai matang ya. Dan ini sudah agak hangat. Ini cantik banget ya teman-teman. Bisa lihat warnanya. Nah, kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini sudah aku potong, teman-teman bisa lihat ini berlapis dan ini wangi ya teman-teman. Ini cocok untuk ide jualan ataupun bisa juga suguhan keluarga ya. Nah, ini aku coba, bismillah. Ini enak, pisangnya manis dan ada sedikit asamnya. Bisa juga untuk ide jualan seperti ini ya teman-teman. Bisa menggunakan mika, bisa diisi 3 ataupun bisa diisi dengan 8 ya, 6 atau 8 ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba and happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.